Kuning selalu. Claudia Kuning. Angelica. Kemarin Angelica nggak datang ya. Tapi itu Farida. Hadir. Karina. Hadir. Ganda tua. Hadir. Grace. Hadir. Ribet. Hadir. Eni. Hadir. Ivan. Hadir. Jona. Hadir. Jupan. Hadir. Lula. Hadir. Maria. Hadir. Mario. Hadir. Melisa. Hadir. Miranda. Oke. Isa. Hadir. Natalia. Hadir. Nathan. Hadir. Nivian. Hadir. Nisa. Hadir. Rahel. Hadir. Sari. Hadir. Suryadani. Hadir. Tania Sirait. Hadir. Penny Pasaribu. Hadir. Yudi. Hadir. Jelanti. Hadir. Oke. Nah, berarti ada semua ya. Nah, baik. Jadi kita lanjutkan kemarin materinya. Ini ya. Hari ini kita belajar tadi tentang apa? Menentukan nilai optimum. Ya, jadi indikator pencapaian kompetensinya ya setelah mempelajari nilai optimum ini, kita mampu menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier. Yang kedua, mampu menyusun modul matematikanya, kemudian menentukan nilai optimum dari permasalahan program linier dengan menggunakan uji titik pojok. Ya. Lalu ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi nanti dengan memperhatikan PowerPoint, oke? Siswa mampu menyusun modul matematika dengan menyelesaikan LKPD. Siswa mampu menentukan nilai optimum dari permasalahan program linier dengan tepat. Kemudian mampu memutuskan solusi dari permasalahan program linier yang disajikan. Ya, jadi di awal kemarin juga sudah ada yang dikatakan kan, materi program linier ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setelah mempelajari materi ini, nanti kalian bisa memberikan solusi untuk misalnya orang tua yang berdagang mangga atau berdagang pisang toba. Mana sih yang lebih menguntungkan? Dagang mangga kan atau jualan pisang toba kan? Dari permasalahan program linier ini. Dari materi program linier ini kita menentukan itu untuk memberikan solusi, ya. Nah, bagi yang orang tuanya petani mungkin kita nanam apa, Mak? Nanam jahe atau nanam cabai gitu. Ya. Kalau di sini nanam apa biasanya? Jagung ya. Baru apa? Padi kan. Nah, mana yang lebih untung? Jagung kah atau padi yang kita tanam gitu. Ya. Nah, jadi itu nanti sasarannya yang di bawah ini, mampu memutuskan solusi dari permasalahan program linier yang disajikan. Baik. Nah, itulah mengenai tujuan pembelajaran kita. Kira-kira ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan dari sini dari tujuan pembelajaran? Ada ya, aman. Nah, jadi ini ada kesepakatan kelas, kesepakatan belajar kita. Yang pertama, terlibat aktif dalam pembelajaran. Kenapa harus terlibat aktif? Nanti di sini Ibu membuat diskusi kelompok. Jadi seperti yang sudah sering Ibu katakan, saya menilai dari keterlibatan pada saat KBM, lalu nanti ditambah dengan pengetahuan dan keterampilan pada saat kalian presentasi ke depan. Ya. Nah, kemudian yang kedua kesepakatannya mengungkapkan pertanyaan secara bergantian. Jadi kalau menanya angkat tangan baru tanya. Artinya antri ya, kan bergantian. Kemudian nah ini enggak, kalau misalnya kita sebelum kita belajar, kita briefing dulu. Yuk. Maju bantang.
perbedaan nilai dua kelas ini. Sini kan dari sini. Nah, kawannya menarik. Nah, ini apa? Ini ya. Ya, bersama tim kita jadi pemenang ya. Nah, jadi bangunlah tim yang kuat, solid dan kompak, siap terpimpin, siap memimpin. Ya, intinya begini, kira-kira apa yang bisa kalian petik dari video itu? Nah, kemudian apa lagi? Kompak, benar ya, kompak. Kemudian apa lagi? Tolong-menolong. Ya, sama kayak di kelas ini, kelas 11 IPA 3 itu harus kompak. Kalau ada yang sakit, kemarin kan si Angelika ya 2 hari nggak hadir, apa kan saya katakan, tanya dulu bang, kenapa dia harus kompak. Kan apalagi kita ini SMA ini kan, karena pada masa SMA ini kan pertumbuhan di situ, baru apa karakter, pembentukan karakter ya di situ juga. Kan masih labil, jadi harus saling kompak. Kalau temannya salah diingatkan, nggak boleh kayak gitu, kayak gini yang benar. Atau misalnya dalam tanda kutip ada yang berteman dengan seseorang yang tidak baik, ya jangan dulu bawa-bawa sama siapa itu. Aduh, nanti sengsara hidup sama itu betul lah, tak betul itu. Kenapa pernah kita terjadi juga kayak gitu? Yang itu harus kita petik. Ya, ibu rasa kalau teman yang menyampaikan gak ada rasa sakit hati ya. Namanya pun kawan kita, dia udah tahu kita. Ya kan gitu ya. Ya. Jadi harus kompak. Baru apa lagi setelah kompak? Untuk menjadi seorang pemimpin harus bisa dulu dipimpin. Kan gitu kan? Jangan kamu memimpin orang tapi kamu mau dipimpin gak bisa. Gitu. Karena semua itu kan diawali dulu dari bawah, gak mungkin langsung ke atas kan. Untuk jadi pemimpin harus bersedia dulu dipimpin. Dimulai. Ibarat kayak membuat parang. Parang itu kan banyak prosesnya. Apa yang dulu bahan bakunya? Besi. Kan besi itu diapain? Iya, kan? Yang dilas tadi ya ditokok-tokoki. Ada dia nangis, karena nggak kita dengar. Mungkin pada saat ditokok dia nangis, tapi setelah jadi parang, dia diasah tajam, dia berguna untuk orang lain. Bermanfaat. Jadi kita pun sekarang di sekolah ini kita masih masa di tempat. Harus kuat, biar mentalnya sekuat belajar, ilmunya mantap. Kayak Rabu itu kan kita udah tahu Microsoft Excel, ya kan dari bilang berkali-kali. Kita belajar matematika ini bukan hanya materi ini yang kita pelajari, banyak. Apa contohnya? Life skill, public speaking, berani berbicara di depan umum. Apalagi ya ini teknologi, ya kan? Pada Rabu itu kita udah belajar Microsoft Excel kan udah mantap, teknologinya kita udah tahu. Jadi apa? Apanya gitu? Apa jembatannya? Ya ini belajar matematika. Kalau di rumah aja mungkin nggak kamu pelajari itu semua. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau public speaking di rumah kan menghadap ke kaca. Hello ladies and gentlemen, misalnya. Kan nggak mungkin. Yang bercita-cita jadi pramugari. Ya, maka di sekolah inilah itu dilatih semuanya itu. Berani tampil ke depan umum dan lain-lain. Itu ya. Oke, sepakat kita harus kompak. Nah, baik. Jadi ini adalah materi prasyarat. Sebelum mempelajari nilai optimum ini kita perlu tahu, kemarin kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linier dan model matematika. Model matematika, pertidaksamaan linier. Contohnya begini. Kalau menggambar grafik pertidaksamaan linier 2x ditambah dengan 3y lebih kecil sama dengan 6. Misalnya, yuk siapa yang bisa kira-kira? Oke, silakan Maria.
perhatikan kawannya. Perhatikan kawan yang apa membuat. Tepuk tangan dulu untuk si Maria dulu. Kemarin berapa yang kita tentang ini? Ya. Nah jadi ini kan dia pertidaksamaan linier menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Yuk sama-sama kita perhatikan, ada benar belum? Aku ikut ngomong, misil, ngomong kayaknya. Udah benar belum misil? Udah benar belum? Udah. Untuk menggambar grafik pertidaksamaan linier, yang pertama kita ubah dulu dia ke dalam persamaan ini linier, ya kan? Lalu ambil titik potongnya, ya kan? Titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0. Udah dipelajari kan? Udah. Ada apa lagi? Itulah yang dibuatkan si Maria di sini. Nah, yang masih kurang di sini menentukan daerah hasilan. Ya, kalau untuk X lebih besar sama dengan 0, udah benar yang dihasilnya ke kiri. Ya kan? Karena yang memenuhi nanti daerah yang bersih. Kan gitu kemarin. Nah, maka yang ini untuk 2X tambah 3Y kecil sama dengan 6. Kita ambil uji titik 0,0 misalnya. Masukkan. Berarti kan 0 lebih kecil sama dengan 6. Benar apa salah? 0 lebih kecil sama dengan 6. Benar atau salah? Salah atau benar? Benar ya? Yakin? 0 lebih kecil dari 6. Benar apa salah? Benar ya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Selebihnya boleh jadi setan. Harus berani kita. Ini benar. Berarti titik 0,0 ini merupakan daerah penyelesaian. Mana titik 0,0 ini? Ya, merupakan daerah penyelesaian. Berarti daerah penyelesaiannya yang dihasilkan adalah yang ini. Mana DP-nya? Berarti yang bersih ini, yang sini ini. Karena dia itu hanya di daerah yang bersih. Jadi karena ini tadi memenuhi kan, makanya tidak dihasilkan lagi. Dihasilkan ke atas. Itu aja yang kurang dari yang dibuatkan si Maria. Tapi selebihnya sudah mantap. Maria ya, mantap Maria. Oke, tangan kita semua. Inilah materi kita hari ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di daerah kita ini kan banyak yang nanam padi atau jagung. Ya,
Iman, baca dulu Ipan. Pardo ingin membantu ayahnya agar dapat meningkatkan hasil pertanian dari ladang yang berkembang. Lahan yang tersedia hanya 10 hektar karena keterbatasan sumber daya yang ada. Petani harus menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung. Sedangkan air palawija yang lainnya ternyata tidak dibutuhkan. Ya. Untuk masa tanaman tidak tersedia hanya 1.550 jam per orang, pupuk juga terbatas tak lebih dari 460 kg. Sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam per orang tenaga dan 5 kilo pupuk. Dan untuk 1 kilo jagung diperlukan 8 jam per orang tenaga dan 3 kilo pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar atau 20 kuintal jagung per hektar. Pendapatan petani dari 1 kuintal jadi adalah 40.000 rupiah. Sedang dari 1 kuintal jagung 30.000 rupiah. Dan dianggap bahwa semua hasil tanamnya harus dijual. Masalah bagi Pardo dan lainnya adalah bagaimana rencana produksi yang memaksimalkan pendapatan total. Artinya berapa hektar tanah yang harus ditanam padi dan berapa hektar yang harus ditanam jagung. Oke, yang pertama untuk sifat itu. Jadi ini masalah kita bersama ini. Misalkan nanti saya punya tanah Bapak di sini. Surya Dani misalnya nanti mau memberikan solusi, Pak, gak usah kita tanami padi, Pak, jagung lebih untung. Kira-kira gitu dia nanti ujungnya kemana apa kita ini, ada kita gunanya ya. Inilah dia punya tanah 10 hektar. Kemarin di waktu menyusun model matematika, ya kan, sudah ada Ibu katakan kan, yang pertama kali kita tentukan kalau ada permasalahan disajikan, apa yang pertama kali kita tentukan? Yo, ingat. Iya, variabel besar sekali nih, Sir. Utang untuk si Mister dulu. Ya, Mister. Variabel semua. Yang mana lah variabel di situ? Ayo. Ingat kata kuncinya. Variabel itu adalah yang akan dijual atau yang akan dibeli atau yang ada harganya, kan gitu. Apa yo? Ya, apa variabelnya? Padi dan jagung. Ya, padi dan jagung itulah yang kita buatkan dalam bentuk tabelnya. Lihat tabelnya. Ini perumusan masalah. Mari kita mengkaji. Tadi kan kita sudah membaca. Jadi kan kita menganalisis ini kan membaca dulu. Setelah membaca, memikirkan, kan gitu. Memahami. Nah, mari kita mengkaji. Jika padi dan jagung dinyatakan terpintar berdasarkan masalah yang di atas tadi, yang disambung tadi, diketahui bahwa setiap 1 hektar menghasilkan 50 kuintal padi. Artinya untuk 1 kuintal padi diperlukan 0,02 hektar. Demikian juga untuk 1 kuintal jagung diperlukan 0,05 hektar. Dapatlah seperti ini. Dan padinya di sini kita buat nanti sebagai X, jagungnya kita buat sebagai Y. Batas sumbernya. Nah, kalau kita lihat tadi di sana, ini 1.550 jam per orang untuk suatu masa tanam. Jadi mereka nggak mau menanam palawija yang lain karena nggak menguntungkan. Palawija yang lain itu contohnya apa? Palawija loh, sayur-sayuran kan? Ya, nggak mau mereka karena nggak menguntungkan gitu. Lalu katanya tersedia 1.550 jam per orang. Pupuk juga terbatas, tidak lebih dari 460 kg. Kata tidak lebih. Apa tandanya kalau kata tidak lebih? Lebih kecil sama dengan ya. Tidak lebih berarti maksimal. Kemarin yang lalu kita bahas itu. Ya. Nah, inilah dia tenaganya tadi 10. Untuk yang jagung, pupuknya tadi maksimalnya 460 kg. Dari yang Ibu paparkan ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, Melisa, silakan Melisa. Kenapa dari Ibu bisa
0,2 kuintal, sedangkan suatu itu 50 kuintal. Oke, mantap. Pertanyaan yang bagus. Berarti dia perhatikan. Tepuk tangan untuk Melisa dulu. Kita perhatikan kawan-kawan. Kenapa lah ini kok jadi 0,02? Tadi di masalahnya tadi kalau kalian baca, dia ini, ya kan? Menghasilkan mana? Nah, ini memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar. Kata per hektar berarti 50 kuintal untuk 1 hektar. Coba kawan-kawan, kenapa kok bisa 0,2 tapi 50-nya Bu? Itu pertanyaannya. Yuk. Ada yang mau menanggapi? Maria mungkin. Maria ada apa dia? Mana Maria? Menurutmu? Atau yang lain? Ada yang menanggapi? Kok bisa 0,2 Bu? Nah ini ya kata kuncinya tadi 50 kuintal dalam 1 hektar. Dia kan tadi mau memaksimumkan berapa hektar yang mau kita tanami jagung, berapa hektar yang mau kita tanami padi, ya kan? Maka kalau 50 kuintal per hektar, berarti kalau 1 hektar berapa kuintal? Itu pertanyaannya. Jadi kita balik. Karena kan yang ditanyakan tadi berapa hektar yang mau ditanami biar dia penghasilannya maksimal. Maka kita balik 50 per hektar. Berarti kalau 1 hektar berapa kuintal? Maka 1 dibagi 50. Berapa 1 bagi 50? 0,02. Dari situlah asalnya. Ada yang mau ditanyakan kembali? Paham sampai sini? Paham. Ini dari mana 0,05? Dari mana? 1 per 20 tadi ya? Nah ini. Demikian juga untuk 1 kuintal jagung diperlukan 0,05 hektar. Gitu ya. Karena kan tadi fungsi maksimumnya dia mau berapa ditanami jagung atau berapa ditanami padi. Jadi udah bisa kita lanjut ini? Ada yang mau tanyakan lagi? Ada. Next. Nih, satuan jam ini kendala-kendalanya yang kita buatkan. Kendalanya tadi kan hanya mengenai pupuk dan apa? Pupuk, tenaga kerja, baru tanah. Ya ada 3 tadi kendalanya, tanah, tenaga dan pupuk. Nah mengenai katanya air itu nggak masalah. Ini memang sesuai dengan kondisi kita di sini ya saya buat ini ya. Ada masalah dengan air di sini? Nggak ada. Kalau kekurangan air kalian pilih dengan pemasangan cuci. Jangan dulu ibu apa kalau saya dengarkan cerita-cerita yang orang tua yang dari zaman yang orang tua di sini pada zaman dulu katanya udah tidak mencuri tidak pakai mencuci. Ya sekarang mungkin kita nggak lagi. Udah jarang saya lihat ada orang mencuci baju dengan baik ya. Jadi kalau kita dengarkan orang-orang zaman tua dulu bercerita, suka ya kalian mendengarkan cerita orang tua zaman dulu? Suka kan? Saya juga suka. Jadi kalau mereka bercerita saya dengarkan. Ya, enak ceritanya mereka ya tentang zaman dulu dan kalau kayak gini. Sekarang bakal kayak gini lagi. Dulu masih asri, sekarang bawahnya kalian yang tentang jawab nanti generasi akan datang. Oke. Nah, alternatif penyelesaian. Kemarin kita hanya menyusun model matematika. Ini kita sudah membuat alternatif penyelesaiannya. Ya, inilah tadi yang kita susun ke dalam model matematika. 0,02 tadi milik siapa sih? X. Ya, 0,05-nya milik si Y. Lebih kecil sama dengan 10. Kenapa 10 tadi? Karena tanahnya 10 hektar. Kenapa lebih kecil tadi? Karena maksimum. Makanya maksimal. Makanya tandanya lebih kecil. Coba diamati dulu kendala yang dibuatkan ini dalam model matematika. Ada yang ditanyakan kembali
enggak? Yuk. Jadi lima itu dipikirkan. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa ini ada kendala non negatif? Karena buka maskernya nggak dengar ibu. Ya, linknya. Ya, kenapa dia kok ada harus itu? Kenapa banyak orang dorong dia? Iya, jadi negatif lagi mantap. Berarti udah bisa ya. Karena jagung dan padi itu tidak mungkin negatif. Tidak mungkin kita nanam di 10 hektar, tapi yang kita harapkan hasilnya negatif. Itu artinya apa? Artinya tidak berhasil atau ngutang dia lagi kan gitu. Makanya dia harus ada kendala non negatifnya lebih besar sama dengan nol. Nah, kalau kita gambar lah itu. Kita gambar, lihat ya. Ini kalau dikalikan semua dengan 100, ya kan? Kali 100, 0,02 kali 100 menjadi 2. Ya, 0,05 kali 100 menjadi 10 dikali 100 1000. Oke? Itulah makanya di sini dibuat jadi 2x tambah 5y lebih kecil sama dengan 1000. Nah, seperti yang sudah digambarkan oleh Sunaria tadi mengenai daerah penyelesaian pada pertidaksamaan linier, maka dibuatlah seperti yang dibuat Sunaria tadi. Dapatlah gambarnya yang ini, yang warna merah ya. Ya kan? Ada 3 warna ini, merah, ini warna ungu, yang satu lagi ini ungu, ini pink. Yang warna merah ini untuk pertidaksamaan yang nomor 1. Yang warna biru ini untuk pertidaksamaan warna ungu pertidaksamaan yang nomor 2. Untuk yang warna pink ini pertidaksamaan yang nomor 3. Ada yang mau ditanyakan sampai sini mengenai daerah penyelesaian? Enggak? Paham? Berarti udah mantap-mantap. Udah tahu yang mana daerah penyelesaiannya? Yang mana lagi satu orang untuk ke depan? Saya nggak yakin juga kan ada pertanyaan. Hah? Iya. Siapa lagi? Bibot. Nah, Bibot, coba dulu. Tunjukkan dulu Bibot mana daerah penyelesaian di sini. Yuk, mana daerah penyelesaian? Benar? Benar. Ya, nampak berarti ya dari sana? Oke, mantap. Tahu hidup. Kenapa si Bibot yang itu suruh dia berdiri dia? Jadi guru itu ada yang jiwanya ya. Dia. Makanya saya sebut saya satu-satu dia kasih saya pilih. Nah, lihat, inilah DP-nya. Oke? Masalah kita hari ini yang sasaran kita adalah menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok namanya. Uji titik pojok. Kalau yang dikatakan titik pojok berarti apa dalam pikiran kalian? Sudutnya kan? Ya. Yang mana lah sudut-sudutnya di yang 3 ini, segitiga ini? Sini dulu nak, dia memperhatikan ibu. Nah, coba dulu, tunjukkan dulu yang mana sudutnya, titik pojoknya yang mana? Dari daerah penyelesaian, yang mana lah titik pojok di situ? Yuk, yang mana lah titik pojoknya? Tunjuk aja, tandai dengan spidol. Oke. Ada pendapat yang lain? Iya, Suryadani, silakan.
Ya, oke, terima kasih untuk Surya Dani dan si Davi dan tentang mereka. Mana yang benar? Surya. Yang benar punya si Surya. Nah, perhatikan ya sama-sama. Titik pojok berarti titik sudut dari daerah penyelesaian. Udah digambarkan di sini. Ini untuk kendalanya yang X tadi, yang dia harus positif. Yang mana tadi dalam penyelesaian kan yang kecil ini, yang digambarkan oleh si Chelsea di sini. Apakah ini titik pojok? Bukan, karena ini bukan daerah penyelesaian. Mana daerah penyelesaian ini? Mana titik pojoknya? Ada 3. 1, 2, 3. Maka yang dibuat Surya Dani benar. Oke. Nah, jadi dari titik pojok itu lalu kita tentukanlah dia titik-titik pojoknya. Nah, kita perhatikan slide selanjutnya. Untuk pendapatan tentu dimaksimumkan dan sebaliknya untuk biaya tentu diminimumkan. Ini kan prinsip ekonomi. Ya kan? Apa prinsip ekonomi? Iya, pintar sekali. Modal yang kecil untuk yang besar. Maka nggak ada kata materialistis di sana. Memang itu prinsip ekonomi. Dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Untuk pendapatan tentu dimaksimumkan. Makanya di sini dikatakan dia untuk pendapatan dimaksimumkan. Sebaliknya untuk biaya tentu diminimumkan. Ya. Untuk masalah ini, kelompok tani tentu hendak memaksimumkan pendapatan melalui memperbanyak pintar padi dan jagung yang dijual. Berapa tadi harga padinya katanya? 40.000. Berapa harga jagungnya? 30.000 rupiah. Ya. Rumusan ini disebutkan sebagai fungsi tujuan Z X, Y. Secara matematik dituliskan seperti ini. 40X tambah 30Y. Itulah fungsi sasaran. Ada pertanyaan nggak? Dari mana itu 40X tambah 30Y? Iya, kata si Atta yang 40X-nya dari harganya tadi 40.000. Ya, oke, terima kasih Atta. Yang 30.000-nya itulah menjadi 30. Karena di sini dalam satuan ribuan rupiah. Ya, jadi ribuannya dihilangkan. Gunanya nanti untuk mempermudah perhitungan. Oke, baru digambarkan tadi. Berdasarkan gambar yang sudah disajikan, maka kita akan menentukan titik pojok. Ditentukan tadi pojoknya kan ini, sudah digambarkan sendiri ya tadi ya. Inilah tadi yang titik 100,0, ya kan 100,0. Inilah tadi yang titik 0,460/5. Oke, nah, jadi udah aman ini ya. Kita lanjutkan, lalu kita masukkanlah tadi nilai tersebut ke fungsi sasaran sehingga diperolehlah seperti ini. Coba diperhatikan dulu. Perhatikan, selanjutnya titik pojok tersebut dimasukkan ke fungsi tujuan. Ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan bisa. Untuk titik yang 460 dibagi 3. Oke, tepuk tangan dulu tuh sini. Perhatikan. Ada pertanyaan yang sama dengan
Koleksi 5X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 460. Ini DP-nya, ini garisnya. Berarti kan ini adalah sama kita tadi menentukan titik potongnya kan. Masukkan kalau X-nya 0. Berapa Y-nya? Yuk, X-nya 0. Berarti dapat 3Y sama dengan 400. 400. Berarti Y sama dengan 460 dibagi 3. Itu dia. Oke? Bisa? Satu. Next, yang ini berapa tadi nih? 0,460 per, ya kan? Dari mana caranya? Masukkan lagi Y-nya 0. Dapat 5X 460. Berarti X-nya 460 dibagi 5. dibagi 5. Gitu ya. Bisa? Bisa? Dan kawan-kawan? Sebenarnya banyak yang mau kalian tanyakan ya. Cuma nggak berani menyampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, itulah di sini. Makanya dapat untuk titik 0,0. Kan tadi titik pojoknya ada berapa tadi titik pojoknya? Yuk. 3. Yang mana 0,0? Ini. Itulah titik 0, yang ini titik berapa tadi? 460 per 3, yang ini titik berapa tadi? 0,460 per 5. Ya kan? Itulah titik pojok. Itulah yang dikuatkan di sini. Oke, sehingga dapatlah di situ apa? Coba baca dulu salah satu orang dulu membaca. Aprian lah dulu Aprian. Mama di rumah bertanya Aprian. Ya kan? Enggak. Jadi jualan mama ya. Nah, kali ini mama jualan Aprian kan. Nanti dari sana dari pelajaran ini Aprian bisa kau apakan kasih solusi gitu ya. Jualan ini nggak lebih untung gitu. Coba Aprian. Baca dulu ini Aprian. Si Aprian kayak gimana dia makanya disuruh. Pasti cuacanya mendung pula. Coba. 3.600 dalam jumlah rupiah sehingga jika kita analisis pada pendapatan umum maka tanah yang tersedia hanya ditanam jagung. Nah, dari mana lah itu, kawan-kawan? Kok bisa dianalisisnya cuma jagung yang ditanam? Karena jagung sekarang lagi melambung memang harganya kan. Kalau saya beli di 3 Raja harganya jagung sekarang sekitar 6.500 ke 7.000. Ya. Nah, yuk. Dari mana ini kira-kira? Maka pendapatan yang maksimum hanya ditanam jagung. Kan tadi kita menganalisis. Ada yang bisa berkomentar nggak? Nah, lihat dari sini. Titik 0,0 penghasilannya 0. Iyalah orang nggak ada yang ditanam. Padi tak ditanam, jagung pun tidak ditanam. Maka tanah dibiarkan kosong. Kan gitu. Ada 10 hektar tadi tanahnya dibiarkan kosong, mungkin hutan masih ada. Ini 0. Ini tadi X yang kita masalkan apa? Padi atau jagung? Padi ya. X yang kita misalkan tadi padi. Nah, ini kan berarti padinya 0, jagungnya ini. Nah, dilihatlah dari sini. Lihat manalah yang lebih menguntungkan. Ini 4.600, ini 3.680. Mana yang lebih menguntungkan? Yang 4.600 atau yang 3.680? Yang 4.600. Ya kan? Itu kan yang menguntungkan. Masih tahu kan yang membedakan duit yang lebih besar dan lebih kecil kan? Nah, duit nggak kenal 4.600. Tentunya ini yang lebih besar dibanding yang 3.000.
tidak ditanam, yang ditanam hanya itulah kenapa di sini analisisnya dibuatlah tanah yang tersedia hanya ditanami jagung. Bisa? Ada yang bertanyakan? Paham sampai sini? Oke, baik. Kalau paham, next kita lanjut ke yang lain mengenai diskusi kelompok kita. Tadi kan udah disampaikan kita diskusi kelompok ya. Jadi dibentuk dulu kelompoknya, kita diskusi 20 menit, lalu nanti presentasi. Ayo, silakan kelompoknya dibentuk. Kita diskusi. Mana kelompok yang lain? Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 20 menit. Ada yang belum dapat data PD? Kelompok mana? Ada. Aman. Kenapa ada yang di sini? Lagi dong. Aman. Oke, silakan bekerja. Ya. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan kembali. Ini ibu tampilkan juga LKPD-nya di sini ya, biar sama-sama bisa memperhatikan. Nah ini LKPD-nya, silakan di situ dibuat nama, ya, kelas, kelompok, lalu di situ ada yang nomor satunya. Nah, ini dia yang mau dikerjakan. Ayo mencoba. Oke, silakan. Bergabunglah. Mana? Kita cepat ini. Oke, silakan. Ini ada tidak halo? Ada masalah? Kalian bagaimana? Ada masalah?
Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan ya. Ya, modalnya berapa dia punya modal? Ya, masukkan lagi situ. Berapa ini? Ini mau dijual, kita belinya. Nah, mangga 1 kilo 20.000. Ya, ya, ya kan? 50.000. Oke, lanjut. Ya. Mau dapat apa? Ya. Mana kalian? Ya, ya. Ini.
kan yang untuk menentukan apa, untuk mengambilkan nilai maksimum kan. Kayak ini kan dia apa? Nilainya berapa, kali berapa nilainya kan ini. Ya, kita masuk. Ya, oke. Ya, 1040. baru jadi ya. Ada pertanyaan? Oh, ada. Kenapa? Apa pertanyaan kalian Pak Giri? Baca masalahnya di sini. Nanti kan koefisiennya cuma 1 kan. Ada beberapa mangga yang dempet. Udah sampai di sini berarti sampai di sini. Iya kan? Udah, ada lagi? Halo. Hai. Halo. Hai, halo. Nah, ini udah mangga. Baru ini segalanya kita mulai di sini. Kesia berencana akan membuat mangga dan apel. 1 kilogram mangga 30.000 bukan 1 katanya sana. Koefisiennya lihat ya. Oke lanjut Pak. Baru buat lagi situ modalnya. Berarti kan 1 kan gitu di sini. Di sini kita modal. Sementara harga beli berarti 20. Iya, berapa dia modalnya? Ini sana? Sederhanakan boleh. Oke, kelompok 4 kalian ya. Kelompok 4 sudah selesai presentasi, silakan. Atau ada yang bersedia selain kelompok 4? Ada? Gak ada, oke silakan kelompok 4, silakan maju. Kasih dulu tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4.
Perkenalkan, kami dari Kelompok 4 ingin mempresentasikan aksi yang terjadi. Pertama kali ini yang dulu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. 1, 2, 3 ya. Mari kita belajar, mari kita belajar, belajar matematika, belajar matematika, menghitung dan menghitung, menghitung dan menghitung. Tidak semua bisa, tidak semua bisa. Kita pasti bisa, bisa. Kita pasti bisa, bisa. Matematika. Saya suka. Matematika. Saya bisa. Matematika. Luar biasa, yes. Oke, kasih tepuk. Kesia berencana untuk menjual mangga dan apel di Tiga Raja. Ia akan menjual 1 kilogram mangga seharga Rp30.000 dan apel seharga Rp45.000. Tokopedia hanya menampung mangga dan apel sebanyak 100 kilogram. Sementara itu, harga beli untuk 1 kilogram mangga adalah Rp20.000 dan 1 kilogram apel adalah Rp30.000 dan modal yang tersedia hanya sebesar Rp2.400.000. Model pertama masalah ini ke dalam model matematika dan menentukan bagaimana cara Kesia memperoleh keuntungan yang maksimum. Menganalisis permasalahan. Misalkan X di sini adalah mangga. Jadi X di sini adalah mangga dan Y sebagai apel. Oke, kita periksa dulu. Benar ini? Benar. Ada yang beda? Enggak. Enggak, boleh sebenarnya beda ya. Terserah itu kalau pengambilan variabel boleh yang Y-nya apel, boleh yang Y-nya mangga, yang Y-nya mangga, yang X-nya apel boleh. Enggak harus sama ya. Namanya itu pengambilan variabel. Oke, lanjut. Oh, operator jalan. Kan operator yang pilih. Siapa operator kalian? Jona. Bilang nggak apa-apa kali ini, Bu. Oke, lanjut. Jona, lu udah masuk ke bawah. Kalau geser ke tengah, aku geser. Nah, lu apa dulu? Nanti kalau kata kawan geser. Ini maka sama dengan 1. Dan Kawan geser ya. jumlah pelakukan maksimum jumlah 100 kilogram. Dan modal yang tersedia untuk mangga Rp20.000 dan untuk apel Rp30.000. Jumlah Rp2.400.000 itu untuk jumlah modal. Nah, oke, diperhatikan yuk kawan-kawan kelompok yang lain. Bagaimana punya kalian? Ada yang berbeda? Udah pas ini jawabannya? Pas. Lanjut. Dari tabel di atas maka dapat kita tentukan model matematika sebagai berikut. 1x tambah 1y lebih kecil sama dengan 100. 20 ditambah 30 lebih kecil sama dengan 2.400. Ini dari rupiah. Fungsi tujuannya X sama X lebih besar sama 0 dan Y lebih besar sama 0. Z sama dengan F X Y sama dengan 10.000 dikali 10.000 X ditambah 15.000 Y. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan daerah penyelesaian dari sistem ketidaksengaja yang diketahui. Sebelum menggambar daerah penyelesaian
saya kita mencari dulu titik tolak terhadap X dan Y. Bentuk persamaan dan sistem ketidaksamaan di atas adalah 1X tambah 1Y sama dengan 100. 20X tambah 30Y sama dengan 2400 dalam bentuk rupiah. Yuk dikoreksi hasilnya temennya bagaimana? Ada yang salah? Ada yang sama? Sama. Dari kelompok apa dulu menanggapi? Silakan. Kelompok berapa kalian? Dan kelompok 2 mau menanggapi. Tanggapan boleh. Silakan. Kasih tepuk tangan untuk si Gibat dulu biar semangat ya. Saya berasal dari kelompok 2 menyatakan kelompoknya sudah bagus. Nah, kelompoknya katanya ada bagus, apanya bagus? Penjelasannya udah benar. Dah, oke, katanya kelompok kalian sudah bagus, penjelasannya juga sudah benar, sudah sesuai dengan punya kalian. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, ada yang berbeda dari sini jawabannya? Oh ya, kurang dikit silakan. Sampaikan berdiri, katakan dari kelompok mana? Dari kecil sampai dengan 2 juta 400. Itu. Ada lagi? Bisa? Oh ya. Oke, terima kasih untuk Sinisi atas apanya? Tanggapannya atas pertanyaan itu. Coba yuk sama-sama kita simak. Fx koma y-nya 10.000 x tambah 15.000 y itu fungsi apa? Fungsi tujuan. Maka kalau fungsi tujuan ini nggak ada lagi dimuatkan modalnya. Di modalnya tadi sudah dimuatkan di sini. Ya. Atau ada yang sama dengan punya Sinisial? Kayak yang punya sama dengan kelompok berapa kelihatan? Ada yang sama dengan kelompok 5 dibuat di sini lagi modalnya? Enggak ya? Nah, jadi yang dibuat oleh kelompok 4 ini sudah benar. Modalnya sudah diletakkan di tabel. Ya, fungsi sasaran. Tadi fungsi sasaran itu adalah supaya dia membuat maksimum atau membuat dia minimum. Maksimal ya atau minimal. Nah, untuk yang ini ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak ada. Oke, silakan kembali kelompok 5. Terima kasih. Kelompok 4. Terima kasih. Nah, next yang lain. Ada yang apa? Menanggapi lagi yang lain? Ada yang sudah selesai? Yang lain? Lanjutannya silakan. Ada, oke. Nah, nanti itu diselesaikan kembali ya. Selesaikan. Untuk kali ini setelah materi ini kan ini ada beberapa ya. Dilanjutkan. Yang satu soal sudah selesai. Yang masalah yang ini ada yang mau menampilkan kelompok mana? Silakan. Yang ini yang masalah yang keduanya menggambarkan daerah penyelesaian. Gimana kelompok 1? Kelompok 2? Belum
Kelompok 3 belum. Kelompok 4 udah tadi tampil. Kelompok 5 oke, silakan majulah dulu ke depan. Ayo kita kasih waktu 5 menit. Nah, silakan ini. Ya semua. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5 dulu. Kenapa lama sekali? Tadi mau 4 ya. Kami dari kelompok 5 akan menyaksikan sama-sama diperhatikan ya, punya temennya dan sekaligus punya tugas kelompok kalian masing-masing. Kalau ada yang berbeda, ditanyakan. Oke, silakan. Ditengok. Ada yang berbeda? Ini. Ada yang mau menanggapi? Ada, silakan. Siap. Dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 4 ingin menanggapi hasil di kelompok Kelompok berapa ya? Kelompok 5. harusnya untuk X itu untuk 1X tambah 1Y sama dengan 100. Yang A untuk 1X tambah 1Y. Oke, ya. Ada lagi nih? Ada lagi? Baik, terima kasih sudah dari di sini koefisiennya 1x dan 1y. Jadi sekali. Oke, ada lagi yang lain? Berapa yang lain? Udah pas? Diperhatikan hasilnya gimana? Oke, lanjut. Yang lain apa? Yang lain. Oke, begini ya, karena kita ini terlambat agak mulai kelompok kita pengen ya. Silakan kembali lagi ke kelompok. Dan
bantu dulu banget. Kan ditulis nama dan kelas kita ini. Nah, ditulis namanya dan kelas kita. Ada yang mau lebih? Lima menit ya, 5 menit.
Menit lagi ya. Oke, udah siap, bolehlah dikumpulkan karena udah ada kita mau sampai santai sekaligus dengan LKPD-nya. LKPD yang tadi kita bahas nanti kepanjang di lain. Kumpulkan berkelompok aja. Mari Pak. Mana kelompok Oke, kelompok apa? Nah baik, ya inilah pembelajaran kita ya hari ini tentang memodelkan maksimumkan atau menentukan nilai optimum pada program linear dengan metode uji titik pojok ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang metode garis lidik ya, metode garis lidik di hari Senin ya. Senin kita jumpa lagi membahas tentang metode garis lidik. Nah baik, saya minta dulu satu orang untuk refleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bersedia? Oh, silakan nah. Yang bersedia. Apa yang gimana? Saya Refleksi saya tentang pelajaran hari ini adalah belajar sama memahami. Belajar sama memahami, menjelaskan dan sama baik, sehingga cepat mengerti. Kita jadi bisa menentukan di pojok dan juga menentukan solusi dari masalah. kira-kira apa yang belum dipahami materinya? Dalam menentukan nilai optimum Menggambarkan grafiknya. Itu yang agak masih belum paham ya. Menggambarkan grafik pertidaksamaan linearnya. Oke. Nah baik, terima kasih Michelle, tepuk tangan. Di sana saya tahu berarti itu kelemahan dari kelompok 5. Kelompok yang lain mungkin hampir sama ya. Menggambarkan grafiknya itu ya kurang bisa. Nah baik, tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Jangan lupa tetap bersyukur kita terhadap apa yang sudah dikasih Tuhan sama kita. Karena katanya orang yang bahagia itu adalah orang yang bersyukur. Kalau terusnya meminta lebih, itu tidak akan bahagia. Baik, terakhir kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doanya? Oke, cepat. Pelajaran kita hari kita bersatu dalam doa. Menurut saya terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang sudah memberkati kami dari kami pada siang ini. Bapak, kami sudah mendengarkan sedikit pelajaran kami. Doa pelajaran kami itu berguna bagi hidup kami. Bapak, kepada guru yang mengajar kami meminta kepadamu supaya memberikan kesehatan, bulan panjang dan berpikir sempurna. Dan kepada orang tua kami yang tinggalkan di rumah, berikan mereka kesehatan, kemudian panjang dan berpikir sempurna. Bapak, kami tidak ada dosa, kami sudah itu dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Nah, baik, kita lanjut pelajaran nanti di hari Senin. Sampai di sini dulu. Selamat pagi. Ganda. Baik.
Alhamdulillah